Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba membahas persoalan kesetimbangan struktur. Di sini kita akan coba membahas dua contoh soal struktur sederhana saja dulu, dan mudah-mudahan dua contoh soal ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk bisa menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita review sedikit. Syarat suatu struktur itu seimbang harus memenuhi persamaan dasar kesetimbangan, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma m sama dengan 0. Kemudian yang harus kita tetapkan juga terlebih dahulu, yaitu penetapan tanda, ya, kesepakatan tanda yang akan kita pakai nanti untuk analisa soal, yaitu arah x ke kanan positif, arah y ke atas positif, dan sebaliknya arah x ke kiri negatif, arah y ke bawah negatif. Kemudian untuk arah momen adalah memutar, ya, memutar gaya terhadap garis sumbu, dimana kalau putarannya searah jarum jam kita pakai positif dan berlawanan jarum jam kita gunakan negatif. Baiklah, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, kita bahas sedikit tentang bagaimana prosedur dalam penyelesaian analisa kesetimbangan struktur ini. Jadi yang pertama, kita harus menggambar diagram benda bebasnya dulu dengan cara memisahkan antar elemen satu sama lain. Jadi kalau ada suatu batang yang ditumpu dengan dua buah tumpuan misalnya, maka batang tersebut harus kita pisahkan dulu dari tumpuannya. Kemudian tumpuan yang sudah kita pisahkan dari batang itu kita gantikan dengan gaya-gaya reaksi yang dihasilkan oleh tumpuan sesuai dengan jenis tumpuannya. Kita tahu bahwa untuk tumpuan sendi ada dua gaya yang bisa ditahannya, dan untuk tumpuan roll ada satu gaya yang ditahannya. Untuk arah-arah gaya ini bisa kita buat sembarang arah dulu, ya. Jadi kalau sendi misalnya, kita boleh membuat arah gaya X-nya ke kanan dulu dan arah Y ke atas. Nanti arah ini akan berubah nanti kalau kita sudah dapat hasil akhir dari reaksi gaya tersebut, sehingga kita harus menetapkan perjanjian tandanya, ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa untuk arah X ke kanan positif, arah Y ke atas positif, dan sebaliknya. Kemudian arah momen searah jarum jam positif dan berlawanan jarum jam negatif. Langkah ketiga, kita lihat apakah ada gaya terdistribusi yang dikenakan kepada batangnya atau kepada strukturnya. Kalau ada gaya terdistribusi, kita harus menentukan gaya resultan dari gaya terdistribusi tersebut terlebih dahulu. Nah, jadi jangan langsung dimasukkan besar gaya terdistribusinya, tapi kita tentukan dulu besar gaya resultan dari gaya terdistribusi tersebut. Langkah terakhir baru kita hitung besar reaksi yang dihasilkan oleh tumpuan-tumpuan pada struktur. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada batang A dan B ditumpu oleh tumpuan sendi di A dan tumpuan roll di B, serta diberikan gaya 60 Newton di tengah batangnya. Pertama kita gambar diagram benda bebasnya dulu atau DBB-nya. Nah, pada gambar seperti yang kita lihat, gaya pada tumpuan A itu digantikan dengan gaya RXA, ya, atau RAX, dan RY atau RAY, ya. Kemudian di titik B ada sendi roll tadi, gayanya ada gaya RB di arah Y.
Gaya-gaya reaksi tersebut lalu kita hitung. Yang pertama kita syarat struktur seimbang itu adalah sigma fx sama dengan 0. Nah, pada gambar DBB itu ada reaksi A ke arah X ya. Hanya satu gaya ke arah X, yaitu RAX sama dengan 0. Kemudian untuk sigma FY nya sama dengan 0, itu ada gaya reaksi RAY, kemudian ada reaksi atau gaya RBY ya. Kemudian ada gaya luar yang bekerja pada batang sebesar 60 Newton. Nah, arahnya ke bawah ya, ke bawah. Nah, sehingga kita dapat hasilnya RAY ditambah RBY dikurang 60. Nah, tanda RAY dan RBY itu positif karena ke atas. Nah, sesuai kesepakatan tanda yang kita sepakati. Kemudian gaya 60 Newton itu negatif karena arahnya ke bawah. Ya, sehingga di sini ada dua gaya reaksi yang belum diketahui, sehingga kita pegang saja dulu. Nah, untuk menentukan salah satu gaya reaksi dari RAY dan RBY ini, bisa kita gunakan persamaan sigma momen sama dengan 0 dengan tanda searah jarum jam positif. Misalkan kalau kita mencari nilai reaksi A searah Y, itu kita bisa dapatkan dengan menganalisa sigma momen di titik B. Nah, kalau kita ingin menentukan reaksi atau gaya RBY, maka kita hitung dengan sigma momen di titik A. Nah, dalam contoh soal ini kita akan mencari nilai reaksi atau nilai gaya reaksi BY. Nah, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada gaya-gaya yang mempengaruhi, yaitu gaya 60 Newton dan gaya RBY. Nah, seperti persamaan berikutnya di sini, bahwa momen itu adalah gaya dikali panjang atau jarak tegak lurus terhadap titik sumbunya. Nah, untuk gaya 60 jaraknya ke A tegak lurus itu 50 mm. Kemudian gaya reaksi B arah Y ini jarak tegak lurusnya terhadap A adalah 150 ditambah 50 mm ya. Nah, RBY arahnya ke atas. Nah, ke atas kalau menuju A dia negatif, sehingga di sini negatif ya. Nah, kita dapatkan RBY-nya sebesar 3 Newton. Nah, untuk mencari nilai RAY, kita pakai persamaan yang kita dapat sebelumnya ya, di sigma FY sama dengan 0. Nah, sehingga setelah kita substitusikan nilai RBY 3 Newton ke persamaan yang pertama tadi, maka diperoleh nilai RAY-nya sama dengan 57 Newton. Sehingga kalau kita cek kestabilan dari struktur ini atau kesetimbangan dari struktur ini, jumlah gaya reaksi RAY dan RBY ini harus sama dengan gaya 60 Newton. Nah, sekarang kalau kita lihat yang gaya-gaya reaksi yang kita hasilkan tadi adalah RBY kita dapat 3 Newton, RAY kita dapat 57 Newton, sehingga kalau kita jumlahkan 57 ditambah 3 60, maka sama dengan gaya luar 60 Newton yang diberikan pada struktur. Gaya RAY dan RBY nilainya sama-sama positif kita dapatkan. Artinya tanda yang kita buat di awal arah ke atas itu tidak berubah. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama. Kemudian contoh soal yang kedua, masih pada batang yang sama, tetapi ada dua gaya luar yang diberikan kepada gaya luar ini, gaya aksi ya.
gaya aksi terhadap batang AB. Nah, di mana yang pertama ada 40 Newton, yang kedua 50 Newton, masing-masing di titik C dan D. Yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat diagram benda bebasnya. Nah, seperti pada gambar, arah-arah gaya reaksi di A dan B ini itu kita buat sembarang saja dulu. Sesuai dengan persamaan sigma Fx sama dengan 0, gaya ke arah X hanya satu, yaitu reaksi di titik A ya. Gaya reaksi di titik A searah X sama dengan 0, artinya dapat dihilangkan. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Kita jumlahkan gaya-gaya yang ada searah Y ini sesuai dengan tandanya. Nah, kita dapatkan satu persamaan, RAY tambah RBY sama dengan 90 ya, 90. Kemudian untuk persamaan sigma momen di titik A kita ambil. Nah, kalau sigma momen di titik A artinya A-nya tidak dihitung. Nah, yang pertama gaya-gaya yang mempengaruhi ada gaya 40 Newton. Nah, jarak tegak lurusnya terhadap A 2 meter. Kita kalikan 40 dikali 2. Kemudian gaya 50 Newton. Jarak tegak lurus terhadap A-nya adalah 5, yaitu 2 ditambah 3 meter, 5 meter. Sehingga 50 kita kalikan dengan 3. Yang terakhir ada gaya RBY, arahnya ke atas. Kalau kita putar menuju A ya, menuju A, dia seolah-olah berlawanan jarum jam ya, berlawan jarum jam, sehingga nilainya negatif ya. Kita putar berlawan jarum jam, nilainya negatif. Nah, jaraknya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4, 9 ya. Jadi RBY dikali 9, RBY dikali 9 dan sama dengan 0. Maka nilai RBY kita peroleh sama dengan 36,67 Newton. Kemudian untuk menentukan nilai gaya reaksi A di searah Y-nya, maka kita gunakan yang persamaan yang kita dapat berdasarkan persamaan sigma Fy sama dengan 0 tadi, di mana RAY ditambah RBY sama dengan 90. Nah, kita substitusikan nilai RBY yang sudah kita peroleh ke persamaan tersebut, sehingga RAY tambah RBY sama dengan 90, RAY sama dengan 90 dikurang 36,67 RBY nya ya, sehingga nilai RAY adalah 53,33 Newton. Arah masing-masing gaya reaksi di titik A dan B tersebut adalah positif, sehingga arah yang kita buat di awal penyelesaian tadi tidak berubah ya, tidak berubah karena dia positif. Nah, kalau dia berubah, kalau hasilnya negatif kita peroleh, artinya arah yang semula kita buat harus kita rubah arahnya berlawanan dari arah yang semula yang kita tetapkan tadi. Satu hal yang harus kita perhatikan dalam penyelesaian soal kesetimbangan struktur ini adalah yang pertama perjanjian tandanya. Nah, ini harus sama-sama kita sepakati ya. Kalau nanti hasilnya berubah minus misalnya, maka arah yang semula kita buat, yang sembarang tadi kita buat, nah itu harus kita rubah kebalikannya. Satu lagi, jangan lupa untuk menuliskan satuannya ya, jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Jadi untuk gaya itu satuannya Newton, kilonewton, kilogram dan lain-lain. Nah, itu harus benar-benar kita tuliskan dan jangan lupa menuliskannya. Baik, itulah dua contoh soal struktur sederhana dari analisa kesetimbangan suatu struktur. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar atau modal untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan lainnya. Nah, dua contoh soal sederhana ini, struktur sederhana ini dirasa cukup lah ya untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal yang lebih lanjut.